Terus pernah sempat diajak juga tapi karena saya belum pernah betel jadi maksudnya masih ini jadi saya tolak tuh alasan saya tipu, saya bilang saya ada ibadah di rumah padahal tidak ada. Marbi ini maksudnya apa, nama apa Marbi? Kalau Marbi ini singkatan dari saya punya marga. Oh Marga. Marga Merah Habia jadi singkat Marbi. Macam itu kenapa bilang. Tapi respon dari kasih tunjuk video putar di YouTube belum. Respon dari orang tua bagaimana kalau pas lihat dia? Kalau responnya ya biasa saja. Biasa tuh bagaimana? Maksudnya Tidak terlalu macam wow juga begitu. Untuk masuk kerja juga. Tapi waktu itu harus gabung di reparti jadi gabung di reparti. Biasa aja kita aja biar adik teman. Profesional ya? Iya, profesional. Di reparti beda, di big party beda. Yo, together, rest on, together, man. Welcome to podcast. Bodywood. Kok apa ini? Andre, lolos di Papa Baribut Big Party 2024. Pertama kali kau dapat postingan di Instagram Papa Baribut. Apa yang kau pikir ketika kau tahu kau masuk dan lolos? Biasa sudah tahu juga dari pas sebelum itu kan sempat kita kumpul terus kakak bilang yang kemenangan tinggi pasti dia akan masuk di part ya terus saya hitung dari setiap di final itu saya menang itu saya hitung tuh lebih dari Jose maksudnya kan saya pikir pas saya harus percaya diri kalau saya masuk tapi saya tidak terlalu ini juga sih tapi pas postingan keluar ya, puji Tuhan aja kan kalau bisa berarti secara update rekor ya? Iya. Kan itu diposting juga toh? Iya. Berarti kan pantau kami hitung juga itu kamu bahas kan tidak? Kalau untuk saya bahas maksudnya tidak terlalu bahas dengan teman-teman terakhir. Oh berarti kau bahas di kaca saja. Tapi kok gigi kenapa? Di video kan tidak ada. Ada cerita kan? Waktu di Betel? Iya, di Betel kan tidak ada. Apalagi kan Iya itu persoalan di luar Betel. Iya, luar Betel. Tapi bukan gara-gara bete deh. Ayo, tapi maksudnya kan tidak jadi masalah biar kalau mau. tidak Kalau habis tidak kan? salah kau nih ikut Red Battle Papa Baribut nih sudah dari waktu masih Jepura Baribut kalau tidak salah. Jepura Baribut satu kali itu yang di BSG. Di Pantai Besi? Iya. Oh itu satu kali tuh? Iya itu yang Pertama kali? Oh iya, berarti ada beberapa teman-teman yang saya lihat juga yang mungkin sudah aktif ya. Apa yang mendorong kau untuk ikut Rap Battle pertama kali? Gitu? Mungkin Rap Battle pertama kali bukan di Jayapura Baribut ya atau? yang pertama kali itu di Ciberi. Ciberi itu di mana? Ciberi yang kakak dong di di. Ciberi. Oh lomba lain tapi ada Iya sesi. lomba lain. Itu bukan Jayapura Itu kau Baribut. dapat juara? Saya lupa sekali. Tidak itu tidak ada perjuangan. Soalnya acara itu kalau tidak salah dia terbayar tuh juri. Habis itu pertama kali battle jadi begitu saya tidak menang juga. Jadi itu pertama kali. Oh tapi itu pertama kali turun. Pertama kali turun. Iya, pertama kali. Tahun berapa ya waktu itu ya? Itu 2019 kalau tidak salah. Oh 2019. Iya, Bang. Berarti sebelum COVID kalau tidak salah. Iya kan. Sebelum COVID ya. Apa yang buat kau termotivasi atau terdorong untuk masa harus coba masuk arena Rap Battle khususnya di Jayapura ya? Karena selama ini kan memang Jayapura. Itu pertamanya tuh biasanya itu di kompleks gitu misalnya kalau macam dulu tuh biasa minum itu biasa battle dengan teman-teman di situ tuh. Jadi ada teman satu yang dia bilang begini, aku kenapa tidak ikut battle rap saya biasa dong ada bikin battle rap di ini. Terus pernah sempat diajak juga tapi karena saya belum pernah battle jadi maksudnya masih ini jadi saya tolak tuh alasan saya tipu saya bilang saya ada ibadah di rumah padahal tidak ada. Padahal tidak ada padahal saya belum pernah battle jadi macam masih gugup juga takut juga. Tapi setelah kelamaan teman-teman bilang kenapa kok tidak ikut battle rap saja biasa habis ini tapi biasa nonton yang apa Fla punya terus nonton yang Fladora yang kakak punya yang BRB juga di Rap Battle. Iya. Itu kan nonton. iya Oh berarti itu menjadi trigger ya dorongan ya. iya Apa namanya di kampus circle lingkaran itu yang tadi gue bilang yang kamu duduk minum battle rap berarti dong juga rapper atau dong cuma teman-teman biasa terus akhirnya ikut battle rap juga. ada teman yang rapper ada yang bukan tapi karena biasa yang battle ini cuma saya dengan teman satu orang saja dan ini teman dia juga biasa yang kita biasa bikin lagu pakai dia punya laptop
biasanya battle rap tuh cuma saya dengan dia, tapi ada anak-anak kompleks di Entrop gitu, lain dari bawah juga. Mungkin biasa hobi rap juga mungkin. Biasa dengar lagu rap. Tapi bukan rapper. Bukan rapper. Tapi battle. Iya, tapi kita biasa battle di kompleks saya gitu. Sekarang ada dia, masih ada. Jayapura. Ada, kalau teman yang ini dia masih ada, tapi dia sekarang sudah tidak aktif untuk bikin lagu rap lagi. Dia sekarang sudah melayani Tuhan, dia jadi ketua pemuda di gereja di Entrop. Oh iya, tapi dia pernah mencoba untuk rekaman. Iya, pernah. Tapi saya tertarik membahas yang ini dorang, yang bukan rapper tapi duduk tengah-tengah gam terus akhirnya ikut freestyle battle juga. Iya. Tengah gam lingkaran tadi. Dan memang dia bukan rapper. Bukan, itu Tapi teman. secara freestyle, Oke. Freestyle, artinya maksudnya lancar kan? Orang awam Iya. tuh ada yang patah-patah, terus diam, dong cop agak lama, terus dong lanjut hanya mungkin satu kalimat tuh 3 kata paling banyak. Kalau dong lancar. lancar juga, maksudnya kita battle dong ngelawak, tapi ngelawaknya tuh hina begitu. Jadi macam, iya. padahal dong bukan rapper, tapi saya suka battle dengan orang, kadang juga macam, Dia kita berbiasa. bakar juga. Maksudnya saya battle bukan dengan rapper, dia ini awam, tapi saya battle dengan dia. Tapi ada kosa kata yang bikin saya macam tabakar gitu. Ya, tabakar tuh istilah di Papua sini tuh terpacu, terdorong lah kayak gitu. Jadi dorang-dorang ini saat ini masih sama-sama kok, maksudnya kan masih sering kumpul kan? Kalau sekarang sudah jarang, walaupun waktu masih di Entrop, biasa masih sama-sama, sering main sama. Bicara rap battle Papua Baribut ini kan yang mengkonsumsi, yang nonton ini selain di luar Jayapura, di seluruh tanah Papua nih ada beberapa dong nonton dan itu rame. Beberapa kali dong ke kota-kota yang ada Biak, Asmat, Merauke, Timika bahkan dan lain-lain. Dong selalu sebut kagak, Papua Baribut, battle dulu battle. Artinya kan dong itu dong nonton dan dong tahu hafal kampu nama-nama, dong tahu gitu. Nah tanggapannya untuk teman-teman yang kan duduk sama-sama, ketika dong lihat kok mungkin dong sulihat atau belum kok yang tahu kok. Tapi kalau dong sulihat, dong tanggapan bagaimana? Mungkin kok lewat dong pernah bilang apa begitu. Kalau teman-temannya biasa tuh duduk yang di Entrop itu, setiap saya lewat dia cuma bilang Marbi itu biasa ganggu gitu aja. Tapi ada yang itu biasa nama yang dong kenal. Iya, itu yang biasa itu duduk sama. Ada yang biasa kalau macam saya sudah datang langsung dia juga macam bikin freestyle begitu kan, macam dong ganggu begitu. Itu tuh anak-anak di Entrop gitu. Jadi nama itu memang dong kenal, nama Marbi ini kok bawa dari kompleks memang. Kalau Marbi itu bukan dari kompleks, itu setelah kalau di kompleks dulu tuh saya ikut kan ada anak dance Freedom Squad di ini tuh. Dia itu ya, ada tuh teman-teman itu yang bukan anak Freedom, bukan anak dance, tapi dong pakai nama macam satu, saya pakai nama Andre Free gitu kan, itu kan singkatan Freedom Squad tuh. Padahal tuh bukan anak dance, tapi tuh perkara anak dance itu di tom kompleks, dia tuh pakai nama Andre Free. Ya, ada itu pride lah, kebanggaan. Ada activity hip hop di situ dan kan kayak dulu tong nyanyi di Jok 9, Dexa Crew waktu itu, Syadal, banyak teman-teman di Dok sekitar situ juga suka pakai nama Dexa dan itu terapa-apa gitu. Maksudnya itu kebanggaan. Terus kok selain itu tanggapan ada teman-teman dorang. Ya dong tanggapannya macam seperti setiap kalau macam datang baru ketemu dorang, paling dong cuma bahas tuh battle, saya paling dong bahas yang ada yang dong ganggu tuh BPJS, yang saya battle dengan tangan itu paling cuma setup itu macam dong ganggu saya gitu. Itu lawan kok kan dikasih keluar bahasa itu. Iya. Ingat panselnya itu. Artinya dong bangga kan tidak? Ketika lihat kau tampil. Iya, ada yang Kan kau sering sebut Entrop, represent Entrop di Kubu Battle. Iya. Jadi Entrop itu salah satu tempat di kota Jayapura. Dan itu nama lokasi memang. Di seputaran satu distrik Jayapura bagian selatan. Jadi Berarti yang Marbi ini maksudnya apa? Nama apa Marbi? Kalau Marbi ini sesingkatan dari saya punya marga. Oh, Marga. Marga Merah Habia jadi singkat Marbi. Ya, Merabia ini salah satu kampung dari 14 kampung di Port Dumbai, kota Jayapura, Kampung Nafri. Itu marga. Tapi tidak apa-apa, maksudnya kan dong biasa battle. Terus kan ya battle rap jelas nama lawan harus disebutkan, biasanya disebutkan. Itu untuk keluarga aman aja. Berarti secara battle rap nih keluarga dong fine dong tahu saja itu battle rap itu biasa. Iya. Dong juga nonton juga. Iya, dan adik-adik dong. Berapa saudara-saudara? Saudara-saudara. Untuk orang tua? Kalau orang tua sih ya video battle tuh kadang adik-adik dong yang kasih tunjuk. Kau sendiri malu kasih tunjuk. Ada dong yang kasih tunjuk, ada dong yang nyanyi di rumah baru.
Mati dong tanya itu kenapa bilang. Tapi respon "Boleh dari- dong kasih tunjuk video putar di YouTube dulu." Respon dari orang tua bagaimana kalau pas lihat dia? Kalau responnya ya biasa saja. Biasa tuh bagaimana? Maksudnya Tidak ada- terlalu ada macam apa? wow juga begitu. Tidak. Jadi belum suatu jadi apa, belum jadi sesuatu yang apa membanggakan untuk orang tua. Tapi di rap ini menurut kau bikin prestasi apa? Kalau Kecil-kecil aja apa begitu yang menurut kau? Oh, kalau menurut Bukan saya yang orang kecil, bilang. itu pernah, itu saya lihat WhatsApp teman Yau 1990 itu pernah ikut lomba pas ulang tahun Kota Jayapura tahun 2021 kalau tidak salah. Itu dong bikin apa? Dong postingan tuh dong suruh bikin video musik. Ulang tahun Kota Jayapura Iya. lomba. Ulang tahun Kota Jayapura itu ada Kakak Vio juga dong sempat ikut, tapi itu dong suruh bikin video tuh saya sama Yau, Yau ini diajak saya bilang bisa juga gitu kita rekaman itu di Sentani di Omedo. Oh Bang Edo. Omedo Bang Edo itu yang produs ya? Omedo yang produs itu kita bikin lagunya tuh di Omedo punya tape. Oh, ini, tablet, iya, iya. tablet. Kita bikin lagu di situ. Oh rekam Terus- situ tuh. Iya, rekam di situ di Omedo punya rumah. Terus videonya tuh ada kakak satu dia dari Sentani juga, Yau punya teman. Dia ngambil video terus ambil video mau pakai drone, video drone. Terus kita bikin video itu disuruh upload di channel YouTube. Terus akhirnya dari video karya Video itu kita dapat juara 2. Kamu dapat juara 2 ya? Juara Dari 2, berapa Bang. peserta? Itu cuma 4, cuma yang nyanyi cuma saya dengan Yau saja. Yang nyanyi. Bukan maksudnya Oh, berapa peserta peserta itu yang ada. Kalau yang tadi kan gue bilang kok nih ya. Peserta itu saya lupa juga ada berapa peserta, tapi ada lumayan juga. Banyak. Ada band. Oh band juga ikut. Iya, band Berarti juga itu ikut. all genre, bukan Iya. hanya hip hop ya. Bukan hip hop, saya itu bebas juga. Dan kamu juara 2. Yang hip hop tuh mungkin cuman ini waktu itu saya dengan Yau, terus Kakak Vio, anak kampung juga ada, Kakak Rider dorang, sama Kakak siapa yang Doksem ini. Doksem rap kakak. Oh iya, Doxem Rap ya. Iya. Berarti itu gabungan ada hip hop, Ada pop juga yang iya, ada ikut band juga. Dan kamu menjadi juara 2. Itu prestasi ya. Menurut saya tuh sudah karena tahu musisi di Kota Jayapura nih selain daripada musisi hip hop nih juga jago-jago dan top senior pemain band dong juga ngeri-ngeri. Tapi syarat buat Bang Edo ini sampai pemain bass. Kalau saya manggung pakai band, format band, Bang Edo nih basis hip hop R&B yang untuk saya pribadi keren. Terus kalau Jadi beliau yang produksikan pelaku ya. Iya. kita kembali ke ini rap battle, maksudnya kayak Papua Baru Big Party nih menuju ke Papua Baru Big Party, kok kesiapan sampai di mana? Kalau kesiapan sih mungkin 45% nggak. Semua dekat ini. Kenapa sampai kubu persiapan minim? Padahal kan kamu waktu dari diumumkan tuh cukup lama gitu. Saya juga kurang tahu juga. Atau karena rasa dari luar nih memang ecek-ecek kah, Tidak gitu juga. Kayak bakarnya. Tidak kerasa macam dari luar dong. Tidak menganggap remeh. Iya, tidak Tidak menganggap menganggap remeh juga, tapi mungkin ada Permasalahan pribadi sendiri. kesibukan beberapa ini apa di rumah mungkin ada dapat suruh begini-begini. Kalian gak usah lupa untuk tulis lirik, mungkin lupa untuk apa bikin konsep atau apa mungkin. Tapi optimis ya. Apakah di waktu yang singkat kau bisa mempersiapkan 100%? Puji Tuhan bisa. Bisa yakin. Bisa yakin. Top 16 nih akan ada banyak rapper dari luar Jayapura. Bagaimana menurut kau? Kalau menurut saya aman aja, biasa saja. Itu sama di nokat bro. Kayaknya biasa berumah aduh waktu. Andre, dengar-dengar juga apa namanya? Kau sempat berhenti kerja karena kau udah punya pekerjaan sebelumnya. Apakah itu karena rap battle juga menjadi salah satu faktor kau memilih untuk fokus? Bukan rap battle saya sih memilih fokus menjadi seorang rapper, atau karena memang kau udah buat kesalahan di kantor terus kau udah kau berhenti gitu? Itu kalau yang pekerjaan yang itu tuh ada masalah keluarga, bukan dari ini, misalnya dari keluarga itu sampai bikin. Terus ada juga yang kau dapat kesempatan kerja katanya, Iya. tapi kau lebih fokus ke itu. Itu dapat. Kalau yang saya bahas yang pertama tuh karena keluarga sampai ada masalah sedikit,
Jadi sudah akhirnya saya berhenti kerja. Berhenti kerja tuh yang saya kembali lagi fokus ke rap. Terus ada om waktu itu saya ikut sama pendeta pergi pelayanan ke Kaimana. Terus iya. Ini terus om ini dia dari logistik, dia tawarkan saya untuk kerja. Tapi waktu itu pas pendaftarannya sudah tutup. Kerja di kayak mana? Iya, dia pendaftaran sudah tutup, dia suruh dia bilang nanti kalau ada ini dia info lagi. Waktu itu pas bulan Februari mau masuk Maret itu dia sudah 2024 ini? Iya 2024. Februari mau masuk Maret dia sudah info saya, dia sudah telepon, dia suruh saya cari teman beberapa orang untuk ikut. Untuk masuk kerja juga? Tapi waktu itu harus gabung di reparti, jadi gabung di reparti saya bingung juga. Ini kalau saya kasih tinggal ini, baru saya ikut ke sana, maksudnya ini kerja, tapi kalau saya kasih tinggal ini, sudah, itu saya bilang, sudah, biar sudah terus saya kerja, sudah, saya tetap di reparti, saya sudah. Itu pilihan pribadi atau pengaruh dari teman-teman? Itu saya punya pilihan pribadi, padahal saya sudah panggil teman untuk, kita sudah telepon bicara dengan om yang mau kerja, om tinggal kirim uang tiket saja. Kirim uang tiket untuk kita berangkat, tapi akhirnya saya langsung putuskan untuk terjadi berangkat, kita tinggal saja. Dan teman-teman juga sempat kecewa juga, termasuk Onal, maksudnya saya udah buat Onal, saya sudah sempat ajak dia untuk kerja, tapi tidak jadi, mungkin sempat kecewa. Artinya banyak juga yang tidak tahu bahwa kau terjun di Red Battle ini ada sesuatu yang kau kasih tinggal, pekerjaan kayak gitu ya. Ada bayaran yang mahal. Tapi apakah kau menyesal kan tidak? Kalau saya sendiri tidak. Sama sekali. Karena saya tahu kalau itu mungkin menurut Tuhan bukan saya berkat itu. Ada berkat di balik hip-hop. Ada berkat di balik. Berarti harus tanggung jawab, tidak boleh tidak konsisten. Saya tidak boleh 5%. Terus kalau di kan Andre tadi bilang karena sudah gabung di reparti toh. Tapi anggota reparti juga nih ada yang tembus di big party juga. Seperti Nokat, seperti Jose. Bagaimana kalau saat di big party ketemu Jose atau Nokat? Apakah akan saling bongkar aib atau? Ya karena kan ada juga yang banyak bongkar aib. Apakah itu harus digunakan lagi? Kan? Itu pertanyaan pertama. Atau ada strategi yang lebih siap? Kedua, apakah status satu grup ini mempengaruhi kamu mental ya tidak? Karena sering main sama-sama. Kalau saya tidak gini sih, tapi kalau macam dia mau bongkar aib ya. Baku bongkar ya? Ya mungkin baku bongkar, karena itu tradisi di Indonesia gitu. Tapi menurut saya sih itu akan menggambarkan kamu punya skill. Iya, skill sih. Eksplorasi untuk membuat setup lirik, setup punchline ini malah terlihat seperti tidak siap dan agak kurang gitu. Dan beberapa kali kan kalau kita melihat kayak macam di Papua Barat itu tuh grup dengan grup, anggota grup nih sama-sama ketemu di misalnya di panggung battle tuh biasa ada kecanggungan tuh. Kalau menurut Anda bagaimana ketika ketemu anggota grup di party nanti? Biasa aja, kita aja biar adik teman. Profesional ya? Iya, profesional. Di pre-party beda, di big party beda. Itu kalau dari reparti itu artinya masih dalam Jayapura. Kalau dari luar Jayapura ada yang masuk di Kopulis ketika yang kira-kira gue rasa lawan berat ketika nanti ketemu. Atau ingin mungkin lawan. Semua masuk. Maksudnya di luar semua masuk. Semua saya ingin lawan dong, semua yang ada di luar. Artinya iya, penasaran ya. Maksudnya bilang asal lebih senang lawan dong yang ada di luar. Tuh maksudnya ada pada yang lawan di sini. Biasa. Iyo. Sering ketemu lah. Jadi kau lebih penasaran dan ingin lawan dong. Lawan dong yang di luar. Oke. Dan biasa tuh kalau cok atau stuck di battle tuh, gue sering freestyle maki dan itu random sekali. Apakah itu akan terjadi lagi di Papua Barat Big Party? Kalau itu saya kurang tahu. Situasional ya? Iya. Terus spontan lagi jadi. Ya tapi kita sih sebagai promotor mengharapkan kamu lebih siap. Artinya ini kan acara besar ya, dan ini kan banyak orang akan menantikan dan menonton karena masih Jayapura saya banyak kan sudah nonton di Papua Barat, banyak komentar dan dia punya influence tuh setiap kota di Papua tuh, bahkan teman-teman dong senang sekali ketika Tom datang bikin audisi di kayak jadi ada penonton setia dari kamu masih dari di street sampai kemudian sampai sekarang tuh ada penonton setia. Kamu merasakan tidak kamu mulai dikenal lewat hanya dengan rap battle? Iya.
Karena Contohnya ada pernah tuh. contohnya tuh waktu saya pergi ke Kaimana, ibadah di gereja begini, ada pace satu, dia lihat lama begini, berasa Orang tua? bukan orang tua, ini masih anak muda juga. Seumuran Iya, kamu. seumuran kita. Selesai ibadah tuh langsung dia datang ke saya, sempat ke kamar mandi tuh, langsung dia bilang saya, kau yang biasa ikut rap tuh di Papua Beribu tuh, tapi nama pertama yang saya sebut baru Puasix. Baru Puasix, saya bilang Puasix dia tuh biasa di ini, di apa Jayapura tuh sama-sama. Dia bilang, iya nanti kalau kau sampai ke Jayapura salam buat Puasix, dia cuma bilang aja gitu. Oh dia berarti kelihatannya fans puas. Iya. Sama kita lewat di jalan juga apa kita makan di warung satu ada anak-anak kecil situ juga. Langsung dia bilang ini Andre Marbi. Jadi Oh dong langsung sebut nama? iya, langsung sebut nama ini Andre Marbi. Jadi lewat Papua Baribut ini maksudnya banyak bukan orang di Jayapura saya kenal sama saya di luar juga. Yang memang benar-benar kan terkenal. Yang dong pertama tidak tahu saya karena Papua Baribut, akhirnya dong tahu saya gitu. Kau merasa itu sebuah penghargaan atau? Iya, itu sebuah penghargaan juga. Artinya kan kita perlu tanya ini karena apa yang ada yang kita buat platform. Karena ini berdiri dari 2016 saya bangun. Dan ya syukur puji Tuhan kalau dia berdampak seperti begitu. Itu harapannya sih bisa jadi industri, bisa menjadi sebuah skena yang menghasilkan industri, menjadi pendapatan untuk rapper-rapper yang ada lokal khususnya Papua. Dan itu Andre, kalau kan Andre dikenal sebagai kayak kurang lebih seperti Elka Nostra yang spontanitas toh ketika berrap. Cuman di Papua Baribu versus Gesper itu kan kita bisa lihat tuh Andre menulis. Ya, pertanyaannya tuh di Big Party apakah Andre akan lebih ke spontanitas atau siapkan konsep menulis dan lain-lain? Biasanya menulis dulu, nanti kalau sampai di mana baru spontan. Iya. Tapi banyak yang bukan banyak sih, ada yang battle tuh harus spontan, tidak boleh menulis. Menurut kamu? Tanggapan bagaimana? Sab dari JB001 saya spontan. Tidak, apakah dengan menulis, ketika gue menulis gue merasa pengaruh-pengaruh ocehan-ocehan ini menjadi pengaruh yang bikin calm down lah? Tidak juga, karena yang lain semua terus yang lain semua konsep ya. Santai aja? Ya santai aja. Berarti ocehan-ocehan ini tuh yang merasa susah? Iya. Oke. Artinya kayak ini ya, kalau Andre Marbi dia tipikal yang dia lihat dia pulauan kayak karena ketika kalau lawan Pua kalau bisa dengan freestyle tapi kalau ketemu dengan Gesper siapa? Gesper dia, kau menulis apakah ini yang tadi yang Ridi bilang tadi, kau lihat lawan kah atau bagaimana? Iya, karena kalau Gesper kan memang kalau dia battle kan memang Jadi kau sesuaikan ya, kau pulauan ini. dia menulis juga kan, menulis bagus, maksudnya dia kosakatanya kan tinggi. Jadi waktu itu pas mau battle dengan dia tuh flyernya keluar, dia bilang saya battle nih lawan dia. Jadi kalau macam saya spontan saya tidak cukup untuk saya kasih dia kan, jadi harus menulis lagi. Berarti kau benar-benar mempersiapkan dan memantau strategi lawan juga. Iya. Kalau ada 3 rapper di seluruh Indonesia termasuk Papua, kau paling idolakan siapa? 3. Yang pertama Epode Fenomeno. Dia makan 2 batu. Apa yang maksudnya? Saya penasaran. Jangan bilang karena acara. Iya, maksudnya apa? Kira-kira yang Saya pernah pertama kali saya lihat kakaknya itu di Blackland, di Tom Pomp itu tuh saya tinggal di Kanitam. Di Blackland, di Ayomi dong, pernah atau kan? Di bak itu tuh di bak. Itu kakak dong. Kakak Jero orang. Kakak dong lihat di situ tuh. Jadi dari rumah saya turun, itu masih kecil sih lihat turun lihat ini. Jadi lihat kakak dong naik di situ langsung. Saya cuma suka tuh kakak yang badan besar itu. badan besar itu. Jadi dari situ langsung mulai macam saya terinspirasi dari ini. Jadi kebanyakan tuh macam lah kakak dong pelagut saya lebih hafal tuh saya lebih hafal kakak Epo punya bagian rap saja. Versi rap saja. Dari Dexa Crew waktu itu. Iya. Karena pelayanan waktu itu di Blackland top sekali. Komunitas ini komunitas besar di Kota Jayapura. Tapi habis yang koi di Ulasa di panggung itu, tom pulang jalan kaki pagi-pagi dari Tanah Hitam ke Kota Raja lumayan. Dia suka duka tuh. Bagian dari proses. Andres juga ada suka. Selain sampai ke situ. Selain saya tadi 2 orang ini. Kakak CJ 483. Karena saya pribadi juga paling kagum sama dia juga. Karena dia bisa salto belakang tuh 3 kali. Karena CJ tuh karakter kuat sekali. Epode Fenomeno CJ 483 yang terakhir. Kakak Ibi, kakak almarhum Ibi Antrabe, shout out, salah satu pejuang hip hop pinggir jalan Kota Jayapura. Kita sama-sama membangun komunitas Jayton Connection
dan almarhum pergi tahun lalu 2023. Saya IB Antrabi, sekarang nama Sunrise, pelaku lama juga. Oke, kalau kau harus manggung, kau ingin manggung dengan siapa? Kakek bola. Pakainya Superna. Terusnya terada lagu tuh. Satu lagu. Satu lagu. Ya, nanti. Itu maksudnya pemimpin. Soalnya lagi sibuk ini buka warung makan kok. Dari kau ada terakhir. Kau punya nasihat atau apa untuk teman-teman sendiri mungkin yang di 16 besar ini? Ada Bukan nasihat itu terlalu. bukan mungkin dia punya apa kan? Ada yang disampaikan. Iya, udah disampaikan. Nasihat untuk lebih menulis lagi kan? Nah, Tidak, lu dia Bang, mana- Kalau mau disampaikan, nasihat sampai mungkin jangan kayak dia baru 45% kah begitu. terusnya tidak bukan kasih ngadong untuk dompet, maksudnya kasih ngadong untuk tetap hidup saya. Macam belakang semangat bilang. Supaya ada lawan bro. Iya toh, maksudnya saya jaga kesehatan. Tapi pesannya lebih dalam, artinya regenerasi hip-hop tetap harus ada dan tetap aktif ya. Iya kan. Begitu pesan yang baik sekali. Thank you Andre. Semoga kau persiapan di Papua Barat nanti lebih mantap. Together with gas, thanks, podcast Baribut. Wah.